Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan judul firman Tuhan yang terkait dengan Natal, yaitu hidup dalam kuasa Tuhan. Bilang sama-sama, hidup dalam kuasa. Mari kita baca ayatnya dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Karena agak panjang, jadi kita baca bergantian. Takutnya nanti saya baca sendiri, saudara ngantuk di situ, ya kan? Jadi kalau kita baca bersama-sama dengan semangat, semua firman Tuhan akan kita ingat dan meneguhkan iman kita. Lukas pasal 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan Bapak Ibu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepadanya, ke malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, konsentrasi saya dari ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu saya tulis seperti ini dalam pendulannya, bisa diklik. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Natal adalah peristiwa di mana Allah menyatakan kuasanya yang ajaib melalui apa? Kelahiran Yesus Kristus. Nah, jadi buat saya gini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya ditanya, Natal itu apa sih Pak Pendeta? Maka jawaban saya sederhana, Natal adalah bicara kuasa. Bilang sama-sama, kuasa. Kenapa bicara kuasa? Karena ayat 37 dikatakan, lalu malaikat Gabriel datang kepada Maria, lalu menginformasikan atau berkata apa beritanya? Beritanya apa? Bagi Tuhan tidak ada yang, itu namanya kuasa. Artinya apa? Natal kita nggak sibuk bicara baju apa yang kita pakai, ya kan? Ada ibu-ibu, aduh, saking dia banyak kostum. Mau Natal, aduh, pilih-pilih baju aja 1 jam dia. Belum lagi pilih alis mata. Ya kan, karena biasanya ibu-ibu kan kalau rambut agak pink, alis mata juga mesti pink. Ya kan? Ada banyak orang yang sibuk saat mereka Natal. Oh, siapa nanti pendeta yang melayani? Itu bagus. Ada banyak orang yang sibuk ketika Natal bertanya, siapa nanti artis yang nyanyi? Itu bagus. Ada banyak orang yang nanya, nanti konsumsinya ada nggak? Saya pengalaman ya, ada saya dengar di luar, dengar ya. Kalau di Natal gereja itu Pak ada nasi kotak, makanya datang rame. Tapi puji Tuhan, kalau di gereja kita Natal dewasa. Walaupun gak ada lemper, walaupun gak ada nasi kotak, tetap rame. Ya, bahkan saya bangga lihat saudara, walaupun tadi hujan di luar, tapi saudara tetap datang ke tempat ini. Kenapa? Karena kita percaya di gereja ada Tuhan, dan kalau di gereja ada Tuhan, itu berarti ada kuasa. Amin. Dan saya tulis di situ kuasa bukan kuasa yang biasa.
Karena kalau mau jujur, di dunia ini banyak kuasa. Betul nggak? Ya, ada kuasa-kuasa kegelapan. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman mengusir kuasa kegelapan, mengusir setan atau mengusir apa namanya? Siapa yang pernah punya pengalaman? Berarti di sini aman-aman aja ya. Saudara, ada masanya kalau kuasa kegelapan manifestasi. Betul nggak? Saya udah pernah pelayanan melihat kuasa kegelapan manifestasi itu seperti buaya mau menerkam. Siapa di sini yang secara gak sadar kadang-kadang kalau dia tidur malam, kadang-kadang ada seperti apa istilahnya itu ya, menimpa, kayak dicekik. Hah? Siapa yang pernah punya pengalaman? Kita tidur jam 2 pagi. Saya dulu sebelum jadi pendeta sering begitu. Dulu. Mungkin karena dulu ada kaitan dengan kuasa kegelapan. Iya kan? Tapi pengalaman saya setelah kita menjadi anak Tuhan, sekalipun kuasa manapun yang mengganggu hidup kita, karena kita tahu roh dalam diri kita lebih besar dari roh yang dalam dunia, saya tidak pernah melihat ada kuasa kegelapan yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan kita. Kalau ada, saya mundur jadi pendeta. Benar loh Bapak Ibu. Di dunia ini ada banyak kuasa, ada banyak namanya kuasa pejabat-pejabat. Tapi saya mau beritahu buat saudara, betul mereka punya kuasa. Tetapi kuasa apapun yang ada di dunia, semua sifatnya sangat terbatas. Kuasanya tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan kita. Amin. Seberapa hebat sih kuasa Tuhan kita? Coba lihat dalam konteks ini. Ketika malaikat datang kepada Maria, apa katanya? Dia bilang begini, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Jawaban Maria apa? Kira-kira bagaimana artinya kan peristiwa ini sesuatu yang di luar nalar, di luar pikiran manusia. Tetapi karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia nggak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Dia tidak bisa dibatasi oleh cara kerja manusia. 1000 manusia bisa bilang tidak mungkin. 1000 manusia bilang itu tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan bilang mungkin, pasti mungkin. Amin. Memang lucu juga sih. Kalau misalnya tiba-tiba ada seorang wanita, kira-kira umur 17 atau 18 tahun. Kalau zaman sekarang kita dengar, tiba-tiba dia hamil tanpa suami. Lucu juga ya. Kira-kira kalau dia bilang dari Roh Kudus, saudara percaya enggak? Hah? Kalau itu hanya terjadi kepada Maria ya. Tapi maknanya, esensinya, kuasa itu tetap bekerja sampai sekarang. Jadi peristiwa Yesus dikandung oleh Maria itu terjadi hanya untuk Maria. Tetapi makna kuasa itu tetap ada pada kita. Tetapi yang mau saya sorotin adalah karena Maria manusia yang biasa, dan mungkin Maria nggak terlalu sering melihat kuasa Tuhan. Makanya dia bilang, malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara, saya pelajari, saya sebagai hamba Tuhan, karena salah satu divisi yang saya pegang adalah divisi konseling. Ya, jadi saya sering berhubungan dengan orang-orang yang masalahnya sangat rumit. Ya kan? Sehingga selalu kalau kita sampaikan firman, kalau kita dorong dia untuk beriman, jawabannya apa? Tidak mungkin, Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak ngalami sih, saya punya masalah ini. Masalah ini terlalu besar. Tidak ada manusia yang bisa tolong ini, Pak. Saya sudah hancur, Pak Pendeta. Kebanyakan namanya manusia. Kalau konseling sama manusia, pasti jawabannya tidak mungkin. Tapi saya diberkati dengan seorang sahabat saya, sekarang anaknya sudah SD. Buat saya itu luar biasa ya. Jadi mereka sudah menikah, kira-kira 4 tahun. Lalu setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa suaminya itu nggak bisa punya anak. Mandul. Ternyata mandul, istilah mandul bukan hanya untuk perempuan ya. Tidak bisa punya anak.
Lalu dia telepon saya, Pak, kami baru cek dari dokter, hati saya hancur, Pak. Lalu saya bilang, kenapa hancur? Pak Pendeta, bayangkan saya punya istri, dia cakap, dia melayani Tuhan, tapi dia punya kerinduan, punya anak, tapi saya nggak bisa memberikan dia anak. Lalu saya tanya, kenapa nggak bisa? Dia bilang, karena dokter menyatakan saya nggak bisa punya anak, Pak. Lalu saya bilang, tetap masih ada harapan. Karena kita masih punya Tuhan. Lalu dengan agak kurang-kurang yakin dia bilang, iya Pak Pendeta, tetap kita doakan. Saudara tahu tahun ke-5 dia belum punya anak. Tahun ke-6 dia belum punya anak. Tahun ke-7 dia masih belum punya anak. Tahun ke-8 dia masih belum punya anak. Tahun ke-9 dia masih belum punya anak. Saudara, tahun ke-10 terjadi mukjizat. Dia bisa punya anak. Artinya apa? Dokter bilang bisa, secara medis bilang nggak bisa ada harapan. Manusia bilang secara rasio, secara akal budi bilang nggak bisa ada harapan. Tetapi kalau Tuhan kita melakukan kuasanya, pasti ada harapan. Wah, saya bangga sekali dengan kesaksian itu. Makanya gini, kalau saya ditanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan itu tetap bisa buat mukjizat, kalau kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya, karena Yesus itu tetap sama. Lalu kalau saya ditanya, kenapa Pak Pendeta, ada banyak orang Kristen tidak pernah mengalami kuasa Tuhan? Gak usah angkat tangan ya kalau saya tanya. Mungkin kalau saya tanya, siapa di sini yang belum pernah mengalami kuasa Tuhan? Mungkin sebagian di antara kita masih belum punya pengalaman dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau saya mau jujur, saya menangis melihat terlalu banyak kuasa Tuhan yang saya lihat dalam hidup saya dan pelayanan saya. Karena itulah kalau ditanya, kenapa Pak Pendeta ada orang Kristen sebagian kecil yang mengalami kuasa Tuhan, tetapi sebagian besar tidak mengalami kuasa Tuhan. Bukan Tuhannya yang berubah. Kenapa? Karena dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Tapi kalau ditanya, kenapa saya nggak mengalami mukjizat? Bukan Tuhannya yang berubah, tetapi manusianya yang berubah. Buktinya di mana Pak Bu? Saya lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Alkitab menegaskan bahwa di masa-masa akhir zaman katanya. Bisa minta tolong ditayangkan dulu. Sorry saya nggak kutip di slide. Bukan di ini nats lain. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 5. Coba lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Supaya saya lihat ya, kenapa kita nggak mengalami kuasa Tuhan? Ini rahasianya. 2 Timotius 3 ayat 5, silakan bisa minta tolong. Oke, coba kita lihat ya, pelan-pelan ya. Secara apa? Lahiriah mereka apa? Menjalankan. Jadi mereka ini masih di gereja nggak? Ngeri-ngeri sedap ini ya. Mereka mungkin masih ada dalam doa syafaat ini. Mereka mungkin rajin ibadah ini, mereka mungkin rajin berdoa ini. Kenapa? Karena kita bilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saya ketemu orang Kristen yang kalau kita bicara kuasa Tuhan, masa sih Pak Pendeta zaman sekarang masih ada kuasa? Kuasa itu cuma ada 2000 tahun yang lalu Pak Pendeta. Itu cuma ada di zaman rasul-rasul Pak Pendeta. Kadang-kadang di antara kita sesama Kristen, sesama kita hamba Tuhan, berbeda pendapat soal kuasa. Tetapi kalau saya ditanya secara sederhana, kenapa orang rajin ke gereja? Kenapa ada banyak orang rajin berdoa? Bahkan kenapa ada orang bisa berbahasa roh? Tapi kalau bicara kuasa Tuhan, tidak pernah mengalaminya. Jawabannya sangat sederhana. Karena secara lahiriah, dia ada di gereja, dia tetap bersorak-sorai. Tetapi Alkitab bilang, dia mengingkari kuasanya. Bagaimana dia mengingkari kuasanya? Kalau saudara baca naik ke atas, karena mereka tetap hidup dalam dosanya. Mereka tetap cinta uang. Mereka tetap, Alkitab bilang, mereka mementingkan diri sendiri. Lalu dia bilang di situ, mereka tetap mengutamakan hawa nafsu daging mereka.
Sore saya tanya ya, kira-kira di gereja ada nggak orang ibadah menangis, tapi di sampingnya bukan pasangan hidupnya, tapi pasangan kumpul kebonya? Ada nggak? Bapak Ibu nggak tahu. Tapi saya pernah melihat bertahun-tahun pasangan ini ada di gereja. Dan kalau lagi penyembahan, bahasa roh lagi. Ya kan? Dan bahasa rohnya mungkin itu buatan sendiri. Karena sikat raba-raba sanda, raba-raba. Jadi raba-raba sanda maksudnya. Jadi dia raba-raba pasangannya. Ya kan? Jadi sangat jelas kenapa ada banyak orang rajin ke gereja tidak mengalami kuasa Tuhan. Karena katanya sederhana, mereka mengingkari kuasanya. Tapi saya dorong saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan, apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah saudara minder, jangan pernah saudara mengasihi diri sendiri lalu berkata, Tuhan ini masalah saya terlalu berat, masih adakah harapan dalam hidup saya? Tuhan, saya dihina orang, saya nggak dihargai orang, masih adakah harapan untuk diri saya? Saudara, itu namanya penghinaan bagi Allah kita yang besar. Amin. Kalau Allah kita besar, apa sih artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Itu artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah kita itu maha kuasa. Bilang sama-sama maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Maha kuasa berarti dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia tidak dibatasi oleh cara, dia tidak dibatasi oleh situasi, dia tidak dapat dibatasi oleh tempat, dia tidak dibatasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Saudara, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu? Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Kan normalnya gini. Maria harus menikah dulu dengan Yusuf. Lalu mereka bersetubuh. Maka ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Maka itu akan melahirkan kehidupan namanya zigot. Lalu itu akan bertumbuh secara normal. Tapi ini kan Maria, Alkitab bilang masih perawan. Tapi bisa hamil. Itulah yang saya sebut namanya Tuhan itu di luar logika kita. Karena itu pesan saya, pesan firman Tuhan adalah apapun keadaan kita hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, baginya tidak ada yang mustahil. Kita semua punya hak yang sama untuk mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang dalam Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari itu. Itu firman loh. Maka dalam Roma 16 ayat 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan buat orang yang sakit sembuh. Mereka tumpang tangan buat orang yang diikat setan, setannya pergi. Bahkan mereka minum racun ular, katanya tidak mati. Wah, itu luar biasa itu. Karena itu saya akan menguraikan dengan singkat bagaimana hidup dalam kuasa Tuhan. Coba kita lihat. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, hiduplah dalam apa? Penyertaan Tuhan. Di ayat 28 dikatakan apa? Maka malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan apa? Menyertai engkau. Jadi kalau seseorang mengalami kuasa Tuhan bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Amin. Makanya saya bilang begini, hidup kita tergantung siapa yang menyertai kita. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau yang menyertai kita orang lemah, aduh kita jadi stres. Kita udah lemah, dia datang lagi yang lemah. Pernah gak sih saudara lihat orang tadinya baik? Ya tadinya baik, tiba-tiba dia jadi penggosip. Kenapa? Karena yang menyertai dia biasa gosip. Betul gak? Tadinya dia alim, rajin berdoa. Sekarang dia gak suka berdoa. Tapi kalau yang menyertai kita orang-orang hebat,
Kalau yang menyertai kita orang yang hidup dalam kasih, yang menyertai kita orang baik, yang menyertai kita apalagi punya kuasa, enak gak hidup kita? Hah? Kalau yang menyertai saudara orang susah, lalu saudara sharing sama dia, waduh, percayalah itu nanti informasi yang dia dapat hitungan jam, udah sampai ke mana-mana itu, udah sampai ke luar negeri. Karena dia juga susah. Tapi ini luar biasa. Malaikat itu meneguhkan kepada Maria. Malaikat ingin bilang begini, jangan ragu akan hidupmu. Engkau akan mengalami kuasa. Karena engkau yang menyertai engkau bukan manusia yang lemah. Tapi malaikat bilang, karena engkau disertai oleh Tuhan. Amin. Makanya saya bilang begini, yang paling utama yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan. Musa dipakai Tuhan luar biasa, melakukan mukjizat begitu banyak di Mesir. Tapi satu kali waktu mereka berjalan di padang gurun, karena Musa melihat begitu bebalnya orang Israel, begitu beratnya medan yang mereka hadapi, sampai Musa bilang begini, Tuhan, kami tidak akan pergi jika Tuhan tidak membimbing kami. Saudara, kita nggak tahu 2025 apa yang terjadi di depan. Penggembala mencanangkan tahun ini menjadi tahun bertahan, tahun resilience. Biasanya penggembala itu ada pewayuan-pewayuan, karena gini, seringkali statement atau pernyataan Bapak itu seperti ada wahyunya atau apa ya, inspirasinya. Misalnya khotbah-khotbah beliau itu selalu kadang-kadang tepat dengan situasi. Padahal khotbah udah disusun 6 tahun lalu. Coba. Bukannya nakut-nakutin ya, tapi artinya di kalau saya sih positif. Kalau Pak Gembala bilang tahun bertahan, the year of resilience, berarti di depannya bisa ada tantangan yang menyerang kita. Soalnya kalau dalam dunia tinju, siapa di sini yang suka tinju? Hah? Wah, saya nggak suka tinju Pak, karena suami saya galak Pak. Kalau dalam dunia tinju, kalau disebut bertahan, berarti itu bogeman demi bogeman itu udah siap itu. Atau dalam istilah bola kalau disebut bertahan, berarti serangan lagi habis-habisan. Kita nggak tahu tahun 2025 apa yang terjadi ke depannya. Tapi saya percaya orang yang disertai Tuhan, dia tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan. Bahkan saya percaya kalau Tuhan yang sertai, tidak ada pintu yang terlalu tertutup yang Tuhan nggak bisa buka. Saudara, dalam sejarah pelayanan Musa, begitu banyak hal-hal yang tidak mungkin. Bangsa itu udah kehausan di padang gurun. Tuhan suruh Musa untuk memukul batu, air bisa keluar walaupun dia melanggar. Betul nggak? Waktu mereka sedang dimarah, airnya sedang pahit, Tuhan suruh lemparkan sesuatu ke air itu jadi manis. Bukankah itu artinya kuasa Tuhan bisa mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis? Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada rumah tangga yang terlalu pahit, tidak ada masa lalu yang terlalu pahit. Kalau Tuhan hadir dalam hidupnya, tetap pahit. Tidak mungkin. Kalau dalam hidup kita ada Tuhan, pasti berubah jadi manis. Itulah sebabnya waktu mukjizat terjadi perkawinan di Kana, karena Yesus diundang di pesta itu, artinya apa? Dia Allah yang menyertai, maka terjadi apa? Mukjizat. Berarti yang pertama, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama yang disampaikan Maria kepada malaikat itu kepada Maria, dia bilang, hai engkau Maria, Tuhan menyertai engkau. Gak peduli engkau bagaimana ditinggalkan oleh manusia. Mungkin pacar kita, pasangan kita mengkhianati kita. Mungkin begitu tahu bagaimana kita dikhianati orang, dirugikan oleh orang. Tapi kalau Tuhan yang sertai, saya percaya dia beri kekuatan, dia beri topangan, dan ujungnya kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kuasa Tuhan?
Coba kita lihat ayat 30. 30 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya apa? Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Tuhan. Berarti yang kedua, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Yang kedua, hiduplah dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Apa sih artinya Bapak Ibu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itu kan artinya kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Itu. Artinya apa? Kalau orang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia sadar bahwa walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan, dia sadar ada Tuhan yang selalu menyatakan kebaikan dalam hidupnya. Amin. Namanya kasih karunia. Kalau kita hidup oleh karena kasih karunia Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka saya percaya hidup kita tidak akan berubah menjadi orang-orang yang sombong. Karena hidup yang paling berbahaya bukanlah ketika dia susah, bukan. Hidup paling berbahaya bukanlah ketika dia dikhianati orang dan dijatuhkan oleh orang. Tapi buat saya, hidup yang paling berbahaya adalah ketika seseorang hatinya sudah berubah dari orang yang rendah hati, tiba-tiba berubah menjadi orang sombong. Kenapa Bapak Ibu orang sombong hidup paling mengerikan? Karena kita bilang orang sombong akan dilawan oleh Tuhan. Pejabat bisa bela kita, orang hebat bisa bela kita. Tapi kalau Tuhan sudah yang melawan, siapa yang bisa? Siapa yang bisa bela kita? Tapi kalau kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita, itu yang disebutkan Paulus. Memang banyak tantangan iman, tapi dia bilang kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan dia bilang lebih dari pemenang. Makanya sebetulnya kalau kita sadar betapa hebat kuasa Tuhan, karunia Tuhan dalam hidup kita, kita hanya mengangkat tangan, lalu kita berkata, Tuhan, saya tidak akan takut. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidup saya. Kan malaikat itu bilang, kata malaikat itu kepada Maria, janganlah takut hai Maria. Kadang-kadang sekarang ini di tengah situasi yang tidak menentu, kita kan submit kepada pemerintah, toh? Karena pemerintah adalah apa namanya itu, sejenis wakil Tuhan yang mengatur hidup kita. Tapi sekarang kalau dia lihat apa situasi ekonomi, orang sekarang kalau mulai apa ya, ngobrol-ngobrol bakal naik ini katanya, aduh sudah jauh. Info-info seperti itu bisa membuat kita takut. Tetapi malaikat bilang sama Maria, jangan takut. Amin. Dan kebetulan dalam Alkitab kata jangan takut itu ada 365 kali. Berarti setiap hari Tuhan ingin bicara buat kita. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, jangan takut. Kita nggak takut bukan karena kita hebat. Kita nggak takut karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Bilang sama-sama, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup saya. Berarti yang kedua, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan. Jangan pernah merasa hebat dalam hidup ini. Jangan pernah merasa mampu buat apa-apa dalam hidup ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami hidup dalam kuasa Tuhan. Yang ketiga, saya tulis dalam ayat 35 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak dalam yang kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus, anak Allah. Jadi pertanyaan saya yang ketiga, kenapa Maria mengalami kuasa Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena hidupnya dipimpin dan oleh kuasa Roh Kudus. Hiduplah dalam apa? Pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kalau saya ditanya Pak Pendeta, siapa sih Roh Kudus itu? Saudara kan kalau supaya yakin bahwa saudara mengalami kuasa dari Roh Kudus, saudara harus tahu dulu siapa itu Roh Kudus. Ada saksi Yehova mengajarkan, ini kan ajaran yang gak sesuai dengan iman kita ya, saksi Yehova ya.
Karena buat mereka Roh Kudus hanyalah kuasa. Kuasa dari Tuhan. Buat mereka Roh Kudus itu hanya seperti listrik yang ya kalau dialirkan ada kuasa, ada tenaga. Tapi dalam konteks iman Kristen, Roh Kudus bukanlah kuasa. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Artinya apa? Allah kita bukan tiga. Allah kita satu kesatuan tapi tiga pribadi. Tiga pribadi itu punya kuasa yang sama. Jadi gini, kuasa Allah Bapa itu sama dengan kuasa Allah Anak. Kuasa Allah Bapa dan kuasa Allah Roh Kudus, kuasa Allah Bapa dan kuasa Anak sama dengan kuasa Allah Roh Kudus. Ini memang berat ini ya. Ini kalau mau belajar begini, saudara mesti masuk teologi. Dan nanti saudara bisa berbincang-bincang dengan saya secara teologi sistematika. Seperti apa sih itu Roh Kudus? Tapi yang mau saya sampaikan adalah karena Roh Kudus itu ada Allah pribadi yang ketiga, maka Roh Kudus punya kuasa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Saudara pernah baca nggak sih di Kejadian pasal 1 ayat 2? Apa yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ngapain dia melayang-layang? Kan kalau hanya begitu kan kita nggak paham ya. Tapi sebetulnya kalau lihat bahasa aslinya, itu kan melayang-layang itu kan dari kata Ibrani, merakefet. Artinya apa? Dia seperti induk ayam yang mengerami telurnya. Artinya apa? Kalau Roh Kudus bekerja, maka terjadi keteraturan. Kalau Roh Kudus bekerja, maka ada kehidupan. Kenapa ada bayi Yesus dalam rahim Maria? Itu karena Roh Kudus yang berkarya. Makanya Yesus bilang begini sebelum dia naik ke sorga. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu katanya. Tetapi aku akan mengutus Roh Kudus ke atasmu. Jadi gini, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Kita harus hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Tapi faktanya ada banyak orang yang ingin kuasa Tuhan, tapi hidupnya bukan menyenangkan Roh Kudus, tapi mendukakan Roh Kudus. Pertanyaan saya, bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Gini, mendukakan Roh Kudus itu gini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, didorong oleh Tuhan dalam hati kita, tapi kita nggak melakukannya, itu pun Roh Kudus sudah berduka. Contoh, Roh Kudus bilang, kau pergi ke gereja. Roh Kudus nggak bilang, nggak, saya nggak ke gereja. Hari ini saya mau nonton Cinta Yasmin. Mantap juga tuh. Ada yang tahu cerita itu nggak itu? Memang orang Gelo ini jarang nonton sinetronnya. Ya sih Pak Pendeta, saya jarang kalau sinetron Indonesia. Tapi kalau sinetron Korea saya ikuti, ya sama aja dong. Hanya beda judul aja ya. Ya kan? Jadi gini, orang mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, kalau Roh Kudus bicara dalam hati kita sesuatu yang baik, tapi kita melawan. Tetapi yang kedua, kapan kita mendukakan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus suruh kita berhenti buat sesuatu yang salah, tapi tetap kita lakukan. Contoh gini ya. Mungkin dosa kita kan gak pembunuh ya, gak perampok ya. Siapa di sini yang ada dosa pembunuh? Coba maju dulu ke depan supaya kita foto. Gak ada ya. Tapi gini, kadang-kadang cuman dosa mengampuni. Misalnya ada orang yang jahat sama kita, lalu Roh Kudus bilang, nak, kamu kan anak Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kita bilang, enak aja dia Roh Kudus diampuni. Itu pun sudah mendukakan Roh Kudus. Itulah yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus jadi bajingan, enggak juga. Kadang-kadang dalam perintah-perintah yang kecil, karena gini, semakin orang dekat dengan Roh Kudus, dengar baik ini, maka hatinya semakin sensitif. Orang yang dekat dengan Roh Kudus gini ya, dia nggak berdoa saja pagi-pagi, dalam hatinya seperti ada gempa yang menggoncang. Kenapa sih nak kau pagi nggak berdoa? Kenapa sih nak kau malam nggak berdoa? Kenapa sih nak kau pagi nggak baca Alkitab? Kenapa sih nak kau malam nggak baca Alkitab? Itu kalau orang dekat dengan Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus tetap sama. Makanya kita bilang, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun. Luar biasa itu.
Roh Kudus turun ke atas Maria. Roh Kudus menaungi Maria. Maka ada mukjizat dalam hidupnya. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus menaungi kita. Bukan berarti kita hamil, bukan. Tapi kuasanya itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Ada waktu saya terbatas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana hidup dalam kuasa Tuhan? Yang keempat, kita baca sama-sama ayat 38. Kata begini. Kata Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berarti yang keempat, bagaimana hidup dalam kuasa Tuhan? Yang keempat, hiduplah dalam ketaatan. Saudara, saya menarik ini waktu saya pelajari ini. Maria bilang begini, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Maria bilang saya hamba Tuhan? Apakah dia sudah ditabiskan jadi pendeta Madya? Kalau di GBI? Enggak dong. Apakah Maria seorang Lewi? Enggak juga. Apakah dia seorang imam? Enggak juga. Tapi seorang hamba Tuhan adalah seorang yang dipanggil. Bilang sama-sama dipanggil. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu artinya apa? Seorang hamba Tuhan tidak dilihat dari statusnya. Seorang hamba Tuhan tidak dilihat dari hebatnya khotbahnya. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang yang merindukan supaya apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang jadi dalam hidupnya. Maka kesimpulan saya, seorang hamba Tuhan bukan seorang yang hebat bernyanyi. Seorang hamba Tuhan bukan seorang yang hebat khotbah. Tetapi seorang hamba Tuhan adalah seorang yang hebat mentaati firman Tuhan. Saudara, nggak gampang. Kalau dengar firman Tuhan mengkhotbahkan gampang. Kalau saudara mau belajar ilmu berkhotbah, mengupas hermeneutik secara praktis, saudara nggak usah berhari-hari. Bisa. Tapi menerapkan inilah yang sulit. Buat saya hal yang luar biasa dari Maria, karena dia berkata saya mau taat. Karena ketika Maria mau taat, itu bukan menjalani kehidupan yang gampang. Saudara, kalau kita mau taat, ada janji berkat, mau nggak taat? Saya tantang saudara gini ya, ayo kita doa puasa, nggak makan 3 hari 3 malam ya, nggak makan nggak minum, tapi habis itu kita dapat uang 1 miliar 1 miliar, kira-kira saudara mau nggak? Hah? Kalau bisa nih sampai ke GI ini, sampai di lapangan-lapangan bos, 1 miliar. Langsung ada yang punya rumah, besoknya punya mobil, keren banget itu. Tapi ini Maria, waktu dia bilang malaikat saya mau taat, itu bukan enak. Karena gitu dia bilang saya mau taat, saya mau hamil. Besoknya dia mulai digunjingin. Aduh, udah datang dia, seorang yang hamil tanpa suami, seorang pezina. Dia ketaatannya itu bukan untuk yang enak bos. Dia taat itu tuh digosipin, dia taat itu tuh dibuang, dia taat itu difitnah. Tapi dia bilang, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki ini. Saudara, kenapa ada banyak orang gak berjumpa dengan kuasa Tuhan? Menurut saya poin 4 inilah yang paling banyak. Kenapa saya bilang poin 4 ini paling banyak? Karena saya udah pernah buat survei kecil-kecilan tentang apakah jemaat melakukan firman. Hasilnya adalah hari ini Pak Gembala khotbah, besoknya rata-rata sudah lupa judul khotbahnya. Apalagi poinnya. Berarti kalau lupa judul khotbahnya, lupa poinnya, apa yang dilakukan? Maka kembali yang dilakukan adalah pesan dan pesan mertua, bukan pesan Tuhan. Itulah sebabnya saya simpulkan seperti ini. Kesimpulan saya, kita baca sama-sama. Kuasa Tuhan adalah apa? Kekuatan dan jaminan bagi setiap orang percaya untuk meraih kemenangan yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi kalau ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, apapun keadaan kita, situasi kita hari ini, ada kekuatan. Itu dulu yang pertama. Amin. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk bertahan. Jangan sampai ada orang yang Kristen bilang Kristen tapi hidupnya bunuh diri. Kekuatan untuk bertahan. Lalu apalagi jaminan bagi setiap orang percaya apa? Untuk meraih kemenangan. Doa saya, apapun kata orang di 2025, mau susah, mau berat, mau sulit sekalipun, doa saya supaya kalau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan tetap akan kita alami dalam hidup kita. Amin.